Baiklah, acara yang kita nanti-nanti, acara inti, yaitu Mau'idhah Hasanah oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Al-Speriyah Gusyukron Asaniyah wekdal saha panggenan kula semoga akan Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsala lidinil haqq alladhi tutimmu karimal akhlaq alladhi la syafa'ata illa minhu walladhi yashfa'u yawmal qiyamah ila man ahabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Singkat, padat, tepat, dan mengena insyaallah. Terutama yang memberi label tanpa izin. Ats-tsaniyah, ini tanda-tanda yang memberi label kurang paham ilmu shorof. Kita hajar pokoknya, gantian. Oke. Kalau di dalam ilmu shorof, ilmu alat bahasa Arab, ats-tsaniyah maknanya kedua. Jadi kalau label Muhammad Syukron ats-tsaniyah, Muhammad Syukron yang kedua, itu salah besar. Yang benar ats-tsaniyi kang bangsa sani, itu benar. Bukan ats-tsaniyah. Kalau ats-tsaniyah itu yang kedua secara tatanan bahasa Arab. Jadi nanti kayaknya butuh ke kamar Pak Ustaz. Waduh. Alhamdulillah, sebelum panjang lebar, yang saya hormati dan saya taati pimpinan segenap manajemen AMM MIFA, Pak Nanang dan Pak Joko yang berkenan hadir pada malam hari ini, segenap senior-senior saya dan panutan saya, terutama pimpinan majelis sholawat AMM MIFA Gus Tegar, yang tidak lain tidak bukan ternyata tetangga saya sendiri, yaitu Blora, dan saya dari Purwodadi. Jadi kalau beliau pulang melewati daerah saya, kalau aneh-aneh saya cegat, tidak bisa pulang aman. Jadi gancam banget. Jadi begitu hebat. Langsung saja, karena saya yakin niat pada malam hari ini tidak semuanya berniat untuk merasa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak. Termasuk saya, niatnya ke sini ngopi gratis. Sayangnya panitia orangnya dia nih, ngombe ya ora, kopi ya ora, apa meneh rokok, masya Allah. Ngene kon wae begini kok suruh Mau'idhah Hasanah, ya Allah. Jadi karena ini teman sendiri dimaklumi. Kalau di tempat lain saya langsung turun kembali pulang saya. Karena di sini teman sendiri yang ngundang, ya saya bawa sendiri dari kasih belakang. Tidak apa-apa sudah. Ya Allah, sudah diterima. Jadi ya, enggak, saya rokoknya enggak aneh-aneh. Gudang garam merah kalau malam, kalau siang gudang garamnya Surya jadinya, jadi aman. Baik, niat teman-teman termasuk saya ke sini yang harus diluruskan adalah niat mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan niat karena yang lain. Karena mikilonya itu terus akhirnya ada rendang, ada gulai berangkat, bukan. Ada kopi gratis, ada apa berangkat, bukan. Tapi niat kita adalah murni karena mahabbah. Apa itu mahabbah? Al-hub, cinta. Hub adalah al-hubbu ibaratun
an mailin nafsi ila syai'in al-muwafiq. Cinta itu apa? Sering kita mengatakan, wah saya cinta, saya sayang. Tidak cinta. Tapi kalau tidak tahu makna cinta yang hakiki, maka kita tidak akan bisa cinta. Ketika kita mendengar suara Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad, maka akan bergetar hati kita kalau kita benar-benar cinta. Jadi kalau tadi ketika asraqalan ya Nabi salam alaika, apalagi marhaban marhaban ya nural aini, kok tidak ada rasa cinta di dalam hatinya? Yakin, panggal hudud, panggal scroll HP, set. Karena apa? Itu tanda tidak ada cinta. Mailul qalbi, apa itu makna cinta? Cinta adalah mailun nafsi, condongnya hati terhadap sesuatu yang ada kecocokan terhadap dirinya. Kita tidak akan cinta kepada sesuatu perkara kalau kita tidak ada kecocokan. Pasti karena ada kecocokan maka timbul sebuah cinta. Itulah namanya cinta. Kita cocok kepada istri kita awalnya dari pandangan pertama, oh cocok ini, sip ini, pas ini dengan karakter saya, kriteria saya. Kemudian baru muncul rasa cinta. Tidak mungkin sampean semuanya nikah tanpa cinta, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin sampean memilih PT AMM untuk sampean jadikan ma'isyah, pencari kerja, kalau tidak cinta kepada AMM yang dipimpin oleh beliau-beliaunya. Semoga selalu amanah dalam pemimpinannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak ada kecocokan kepada Nabi Muhammad. Apa kecocokan yang ada dalam diri Nabi Muhammad? Akhlakul karimah, adab, tata krama, cara bicara, cara menyelesaikan sebuah masalah. Banyak sekali hal-hal yang harus kita cintai dari Nabi Muhammad. Maka dari itu mahabbah, cinta, luruskan niat. Ketika kita jalan dari rumah menuju tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah, maka cintailah Nabi Muhammad melebihi cinta yang lain. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan mudah bagi kita untuk cinta kepada Allah. Karena siapa? Nabi Muhammad adalah Habibullah. Simbol stempel Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Kita ingin mencintai Allah, tidak akan mungkin kalau kita tidak melewati cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak memandang rupa, jelek, kaya, miskin. Alhamdulillah. Iki ngowece lho. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak panitia yang menjodohkan kopi. Ini sampai jam berapa ini? Subuh, Pak. Jangan. Pak Joko nanti lirak-lirik menan. Jam 10 ini waktunya tidur. Di depan sudah ada Satpam 2 yang siap ngoprak-ngoprak. Jadi izin dulu Pak Satpam jam 10 lewat 15 menit lah. Nanti baru dioprak-oprak. Jadi kalau besok siang kok izin semua, yang mumet Pak Joko. Ini gara-gara semalam sampai jam 12 fatik Pak. Berat ini nanti. Kembali lagi ke mahabbah. Kemudian setelah kita tahu apa itu arti mahabbah, cinta, kemudian bagaimana implementasinya kita mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu implementasi cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah apa? Membaca sholawat ala Nabi. Dalam bentuk sholawat apapun, sholawat bermacam-macam. Ada sholawat Ibrahimiyah, sholawat Nariyah, sholawat Futuhiyah, dan yang lainnya. Banyak sekali. Tapi yang paling manjur di antara yang lain adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang diucapkan oleh Sayyidina Ibrahim yang berbunyi sallallahu ala Muhammad. Ketika sholawat itu kita ucapkan, maka fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah apa? Ketika Nabi Muhammad berjalan, maka tidak ada makhluk Allah yang lain ketika yang tidak menghormati Nabi Muhammad, termasuk semut, termasuk pohon-pohonan, termasuk langit mengayumi, menunduk semuanya dengan kedatangan ataupun ketika Nabi Muhammad lewat. Saking mulyana saking mulyana Nabi Muhammad.
Maka ketika kita membaca sholawat, berarti itu rasa cinta hub kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang diucapkan, yang didawuhkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dimis sholah ala nabi, ad-dimis sholah ala nabi, istiqomahkanlah, selalulah kalian semuanya untuk membaca sholawat. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin. Karena apa? Hanya satu amal yang namanya sholawat yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa keraguan. Kalau amal yang lain bagaimana? Wa a'maluna, kemudian amal-amal kita, wa a'maluna, bentuk amal ibadah kita itu bainal qabuli wa raddiha, masih 50-50 antara akan diterima ataupun tidak. Illa sholah ala nabi, kecuali satu, sholawat kepada Nabi. Saya kesini mau itu hasanah, gayanya apa, kita sama-sama ngopi, niat saya buruk, riya, biar dilihat oleh Pak Nanang, Pak Joko, enggak, maka amal saya hilang. Sampaian sholat, menghadap sholat kepada sholat 5 waktu untuk biar dikatakan oleh orang-orang teman-teman sekitar kita agar apa? Supaya dia orang itu sregep, orang itu ahli ibadah. Hilang amal itu. Tapi ketika kondisi apapun, sampean dengan kondisi apapun, sholawat dengan mau riya, mau sombong, mau takabur, mau apa, pasti akan diterima. Inilah keindahan sholawat, keistimewaan sholawat. Ketika kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, Allah pasti akan menerima sholawat kita. Tapi ketika amal-amal itu berupa amal-amal yang lain, maka tidak tentu, belum pasti akan diterima. Apalagi kok bisanya cuma kulitnya saja. Tadi kata Gus Tegar, saya tak kulitnya, nanti dagingnya Mbak Sukron. Jadi nanti kalau ada apa gulenya, nanti kulitnya Pak Tegar panitia disesuaikan dengan apa yang diucapkan gitu. Jadi cukup kulitnya ngoten nggih? Cukup nggih? Niku semongko sing pun kulitnya. Ya Allah, mboten Pak Tegar. Kersane mboten tegang. Ini dikasih waktu berapa menit Pak Tegar? Saikhlase. Niki angsal diunjuk. Kula unjuk riyen nggih. Biasane tiyang nak mboten ngopi niku pikirane rada mumpet. Kula unjuk riyen kedhik mawon. Sebagai rasa ungkapan syukur terima kasih karena sudah dibikinkan kopi. Sampean kalau sudah habis cukup di tempat, tidak boleh jalan-jalan kemana-mana sudah. Kalau yang ngomong, yang megang mic bisa pesan kopi, teh, susu, kari. Oke, siap. Sampai mana tadi? Manfaat sholawat. Hanya sholawat kepada Nabi satu-satunya amal, satu-satunya keadaan kondisi ibadah kita yang tanpa ragu, tanpa ada rasa embel-embel apapun, dalam keadaan apapun, akan hatman bi ghairi taraddudin, akan pasti dicap oleh Allah sebagai amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan apa? Mendatangi majelis dengan muhabbah, dengan cinta kepada Rasulullah. Maka kalau bisa dalam satu hari 24 jam jangan luput hati kita untuk membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam hati, mau dalam kondisi nyupir sani oke, nyupir HD oke, gitu. Mau dalam di tanggul ndodok cuma pegang radio, ya damping sana damping sini bisa. Dengan membaca sholawat di dalam hati. Kondisi apapun monggo, yang penting apa? Tidak dalam kondisi tempat-tempat yang dilarang oleh Allah untuk membaca sesuatu yang baik. WC, kolam renang yang bercampur laki-laki dan perempuan, sampai sallallahu alaihi Muhammad nenggon WC, wah itu berat. Oke, jadi itu hukumnya tidak boleh kalau di dalam WC. Di dalam WC cuma menikmati sebatang rokok dan ngising, enak itu. Lah ya, ini apalagi enak lagi kalau sambil merokok, tapi tidak sopan, nanti aja ngerokoknya. Baik,
Ya Allah, di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala itu terhadap manusia itu akan menyamakan kedudukannya dengan kekasihnya. Seperti apa yang didawahkan oleh Pak Nanang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku maka akan masuk surga bersamaku. Cinta kita ini akan ditimbang sama terhadap kedudukannya oleh Nabi Muhammad. Seberapa cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalasnya seberapa cinta juga Allah kepada kamu. Karena apa? Allah menciptakan sesuatu itu pasti akan saling berhubungan. Ada baik, balasan baik akan baik, balasan buruk akan buruk. Seperti apa yang didawahkan Allah, fajazaul ihsani illal ihsan. Sungguh balasan bagi orang yang berkelakuan baik, berbuat baik, pasti akan dibalas kebaikan. Maka ketika di sini sampean ingin menjadi bapak-bapak yang baik seperti syair yang dilentungkan oleh Gus Tegar dan timnya tadi, apa mau rugi banget wong tuwa loro sing neng jero kuburan. Sampean jangan sampai menjadi orang tua yang rugi. Ketika kita semua ingin menjadi anak yang baik, maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang baik. Bapak bajingan pengen duwe anak soleh kiai, ya kira-kira ya berarti harus merubah ayat, bukan fajazaul ihsan ilal ihsan, tapi fajazaus sayyi'ah ilal ihsan. Berat, padahal itu Al-Quran. Maka ayo perbaiki diri kita dalam malam ini untuk mahabbah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, maka dalam kesempatan malam ini rasa cinta kita yang sudah kita pupuk, kita istiqomahkan, kita teruskan, kita pupuk terus menerus untuk selalu hati kita itu mahabbah kepada Allah. Supaya apa? Kita nanti diakui di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk Rasulullah Muhammad akan mencintai kita? Dalam ayat yang insya Allah akan dihafal oleh kita semuanya, di dalam ayat ad-duha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itu ayat yang sangat pendek tapi mempunyai makna yang sangat istimewa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan turunnya ayat wadduha sampai ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha adalah ketika tatkala Nabi itu sudah beberapa hari di dalam kamar karena sakit tangannya berperang, maka Nabi di dalam kamar merenung selama 3 hari 3 malam. Kebiasaannya Nabi Muhammad tatkala beliau ingin meminta sesuatu maka Allah akan langsung memberikan wahyu. Tapi saat itu Nabi galau. Loh, Nabi pun pernah galau, apalagi kita. Peci sampai miring, apa mumet ndase, tapi jika apa meneh ra ono jajanan wis entek, kopi ra ono, ra iso ngrokok maneh tambah galau. Nabi pun pernah galau, tapi galaunya Nabi jauh dengan galaunya kita, jauh. Karena langsung wahyu yang turun. Kalau kita galau, larinya kemana? Slot. Terus apa meneh ya? Apa meneh ya? Dan yang lainnya jangan, insya Allah jangan. Maka selama beberapa hari itu Nabi pusing, Nabi menantikan wahyu. Dan selama 3 hari Allah baru menurunkan surat ad-duha, wad-duha demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam yang sunyi, yang indah untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, ma wadda'aka, janji Tuhanmu itu tidak akan pernah menyanyiakan dirimu dan tidak akan membuat kamu merasa sendiri ataupun sepi. Ujungnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh Tuhanmu nanti akan memberikan kamu di akhirat sesuatu sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Makanya kenapa Nabi Muhammad dikasih syafaatul udma,
satu-satunya syafaat yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain dan hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka, sungguh Allah Tuhanmu yang namanya Allah akan memberikan kamu sesuatu sampai kamu ridho. Ridhonya Nabi Muhammad apa? Dalam kematian beliau, sebelum beliau wafat, maka Nabi Muhammad yang diingat siapa? Ummati, umatku bagaimana nanti nasibnya, umatku bagaimana. Maka dari itulah Nabi Muhammad tidak akan ridho kalau umatnya yang cinta kepadanya akan masuk ke dalam api neraka. Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga beserta umat-umatnya, terutama umat-umat yang mencintai Nabi Muhammad. Dengan cara apa umatnya yang mencintai Muhammad? Dengan membaca sholawat. Maka sungguh indah orang yang selalu membaca sholawat di dalam hatinya, pasti yakin ketenangan akan didapat oleh diri itu. Kalau hatinya isinya tidak ada sholawatnya sama sekali, ya mohon maaf, mlebu surga ini, masuk surganya mungkin paling akhir, bahkan bisa paling ujung garis. Meskipun nanti Nabi Muhammad akan memasukkan umatnya yang berkalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, tapi itu kualitasnya akan terakhir. Corone seper ping pira wis niku. Bahasane dikangguke, kanggo apa? Dibutuhkan ya ndak terlalu dibutuhkan, tapi ya tetap dibutuhkan gitu Pak Tegar ya. Itu seper keberapa. Tapi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad maka akan dia cari, maka Nabi Muhammad akan mencarinya. Oh, siapa yang senang sholawat kepadaku, ayo masuk dulu sampai saya puas, kata Nabi Muhammad, sampai saya puas umat yang mencintai saya masukkan ke dalam surga dulu, baru yang lain baru saya pilih orang ini karena apanya. Terakhir, orang yang hanya membaca la ilaha illallah, KTP-nya Islam tapi tidak pernah menjalankan kewajiban. Maka ujungnya, kesimpulannya, karena sudah 9:30, perut sudah lapar, ya jangan nanti Pak Joko udah kedip-kedip sama saya, ampun. Jadi dari jauh kedip-kedip, makanya saya pakai kacamata biar tidak tahu kedipan saya juga gitu. Maka kesimpulan dari itu, mahabbah itu sangat penting, dan tidak lain tidak bukan, kalau kita tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad, hidup kita akan galau, sengsara dan yang lainnya. Kita tutup dengan hadis Nabi, kun aliman au mualliman au muhibban. Ini pesan Nabi Muhammad agar umatnya bisa masuk ke dalam surganya nanti di yaumul qiyamah. Apa sebenarnya? Kun, jadikanlah diri kamu aliman. Yang pertama adalah orang sing ngalim. Kalaupun sampean semuanya tidak bisa alim, mungkin karena keadaan keluarga dulu, mungkin karena sesuatu hal sampean terlalu dalam lingkungan yang sangat buruk yang tidak memungkinkan kita semuanya untuk belajar agama, au mualliman, ataupun orang yang belajar. Jadi belajar itu tidak ada batasnya. Wes tuwek pun nak memang orang ngerti kudu belajar. Wah, mentang-mentang sing ngomong nom ngelekno ora gelem belajar kali aku. Ndak. Bisa belajar, bisa. Bukan saya mengatakan lekno tuwek, ndak. Cuma rodok. Watan. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, maka jadilah orang yang belajar mencari ilmu dalam kondisi apapun. Ayo, terbuka luas, nggak ada saya malu, nggak enak sama saya, ada Gus Tegar, ada yang lainnya. Siapa yang sampean anggap tahu? Tidak hanya saya yang ngomong, itu cuma bisa ngomong, cuma tidak bisa menjalankan. Itu tanya Abel. Gaweane kalau seper itu keplek, dodoan, ya. Catur, itu pekerjaannya orang seper Pak Tegar. Jadi jadikan saya seper terus ini. Ya Allah, ini pesan langsung sama yang punya manpower, jadi aman Pak Joko ya.
Kalau tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa belajar karena keadaan kondisi mancal full HD boyoen. Nak mancal sani tidak mungkin boyoen selama saninya 2. Kalau ditambah 5 hancur nanti Pak Jok. Jadi cukup 2 saja. Pak Nanang ya, 2 saja Pak. Sesuai. Kalau tidak bisa belajar karena kondisi pekerjaan kewajiban yang lainnya, au muhibban, ataupun orang yang cinta kepada orang yang alim, termasuk cinta kepada Nabi Muhammad yang membawa wahyu, risalah, syariat Islam untuk umat seluruhan. Ini termasuk rasa cinta. Berarti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita sudah menjalankan yang apa yang diberikan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Beda di wong belajar wabot kesel re. Beda di apa meneh jadi orang yang ngalim. Wah, berat lagi itu. Nahwu belum nanti belajar nahwu, soroh, balaghah, mantek, fikih, usul fikih, apa lagi? Ya nyupir. Ya, ini belajar untuk menghargai pekerjaan. Jadi itulah semoga cinta kita malam ini dibalas oleh Rasulullah Muhammad SAW di yaumul qiyamah dengan apa? Diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya, dan kita masuk ke dalam surganya Allah dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan berarti ingin menggurui, bukan berarti ingin merasa pintar, karena ini kepotok itu tidak bisa lari ke sana sini. Harusnya tadi masuk malam karena diizinkan begini, ya lebih baik saya begini daripada mancal, gitu loh maksudnya. Masuk toh ya? Masuk kan? Masuk. Begini tiap hari saya mau, bener. Yang penting jasanya jalan. Enggak Pak, enggak, untuk saat ini aja. Jadi terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mungkin sudah bosan tahu tingkah laku saya di sana. Jangan ambil sayanya, tapi ambil makolahnya, ucapannya, karena kita sama-sama manusia biasa. Bukan berarti merasa pintar, tidak, tapi ayo kita belajar bareng-bareng untuk kehidupan dan keberkahan kita bersama. Karena yakinlah ketika di dalam kebaikan, di dalam suatu tempat yang di situ ada kebaikan, maka keberkahan akan turun. Maka jangan bosan-bosan untuk menurunkan berkah yang telah disiapkan oleh Allah kepada set kita, agar supaya perjalanan set ini, rizki yang kita dapat akan menjadi berkah semuanya. Berkah dari keluarga, menjadikan anak kita yang soleh solehah, kita yang jauh dari keluarga, anak istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panitia mengeluarkan sesuatu, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua yang kita hajatkan, yang kita angan-angankan, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية غبوتا وتوجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه المال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. تتوجه
يتوجه عليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رواية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفجر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كروس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل الحضر اقترابه من أحبابك اللهم إن تقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبناتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق إتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا اللهم أنزل الرحمة يا الله اللهم أنزل الرحمة خصوصا ست أم فيا الله اللهم أنزل الرحمة